Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Rawan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menyalakan WiFi ketika listrik PLN mati. Nah, yang mati itu adalah bagian routernya yang ini. Jadi, dari provider itu tidak mati. Ada dua buah kabel. Kabel dari listrik PLN atau adaptor dan kabel dari fiber optiknya atau dari provider misalnya IndiHome, CBN, Biznet dan lain-lain. Itu tetap menyala. Kenapa? Karena dari pusatnya itu tidak mati dia. Yang mati itu hanya ini, routernya aja. Karena router ini perlu suplai tegangan dari listrik PLN, dari adaptor. Nah, coba saya set dulu, kita cari. Nah, ini kan listrik keadaan menyala. Dia masih menampilkan SSD seperti ini, ZTE. Jadi, nanti ketika listrik PLN mati, ini akan hilang. Tapi, layanan internet itu masih ada. Ini cuma sebagai penyebar WiFi agar kita bisa menggunakan di perangkat handphone maupun laptop. Nah, misalnya kalian masih menggunakan handphone, kalian perlu WiFi, kalian bisa ikuti cara ini. Nah, saya akan matikan, misalnya listrik PLN mati, ini kan tidak ada listrik yang mengalir ke routernya, maka dia mati. Nah, sedangkan kabel fiber optik yang lagi satu itu dari provider CBN atau Biznet itu masih aktif dia. Karena di pusat itu dia menggunakan genset biasanya. Dia aktif terus. Dia tidak mungkin mati. Nah, kalian bisa lihat ini routernya yang mati ketika listrik PLN mati. Jadi dia tidak akan menampilkan nama WiFi. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika listrik PLN mati? Nah, di sini saya menggunakan kabel seperti ini. USB 12 volt. Dari 5 volt menjadi 12 volt. Karena konsumsi router itu 12 volt. Nah, ini kalian bisa lihat 12 volt. Nanti saya akan coba bongkar alat ini, saya penasaran sekali. Apa sih ada dalamnya? Kayaknya sih step up. Kita coba aja dulu. Di sini kalian bisa menggunakan power bank. Ketika listrik PLN mati, misalnya lama matinya, kalian perlu WiFi di koneksi handphone kalian tinggal tancapkan aja 5 volt menjadi 12 volt. Ini outputnya sama kayak adaptor router kalian. Tapi kalian perlu mengetahui router itu berapa sih tegangannya, apakah 12 volt atau 9 volt. Kalian tinggal lihat aja di body atau di belakang routernya. Baik, saya akan ukur tegangannya apakah mau 12 volt. Baik, 12,3 itu nggak masalah. Yang penting nggak di atas 12 volt atau 13. Nah, di sini tertulis 12 volt. Jadi ini udah nggak originalnya yang saya pakai, tapi yang pasti ini tegangannya sudah 12 volt. Nah, kita coba nyalakan, apakah bisa menyala? Tentunya bisa. Karena yang mati itu routernya ketika listrik PLN. Jadi layanan internetnya itu, kabel fibernya itu tetap menyala dari pusatnya. Jadi mungkin kalian bisa ikuti seperti ini, nanti kalian bisa internetan ketika listrik PLN mati. Nah, misalnya kalian taruh routernya di meja, itu kan gampang, tinggal nyabut, tinggal colokin aja adaptor seperti ini. Baik, saya tancapkan. Nah, powerbank menyala. Ini lumayan lama, bisa sampai 2 jam, 5 jam tergantung isi powerbanknya. Nah, ini powernya udah menyala. Kita tunggu dulu sampai ada WiFi. Kebetulan fibernya nggak saya tancapkan karena ini saya tutorialkan aja di meja. Misalnya listrik kalian mati, dia tetap menyala. Nah, ini saya cabut, nggak ada koneksi dari listrik PLN. Ini dari power bank. Ini kabelnya kalian bisa beli di online shop. Banyak sekali, 5 volt ke 12 volt. Kabel USB. Nah, kita tunggu. WiFi. Oke, baik, sudah menyala. Kita lihat. Nah, ini dia, ZTE. Jadi router ini tanpa koneksi ya. Belum saya konekkan di fiber optiknya. Nah, ini menyala. Ini kalian bisa pakai ketika listrik PLN atau pemadaman bergilir di daerah kalian. Jadi kalian nggak perlu was-was kalau WiFi kalian itu mati. Tapi memang sih TV itu perlu ada yang WiFi yang smart. Tapi ya intinya
WiFi menyala, kita bisa menggunakan di handphone. Itu udah cukup. Nah, ini caranya seperti ini, gampang sekali. Nah, kita tunggu. Kita coba. Saya sudah coba ini, berhasil, lama banget. Nah, ini powerbanknya menyala. Semakin besar powerbanknya, semakin lama tahan menyala rotornya. Karena rotor ini nggak begitu banyak konsumsi dayanya, irit. Irit sekali. Mungkin kalian punya 2 provider. Nah, ini kalian lihat nyala. Saya cabut, dia akan mati. Nanti misalnya udah listrik PLN menyala, kalian tinggal tukar aja lagi dengan adaptor aslinya. Jadi banyak yang mengira ketika listrik PLN mati, itu semua jaringan WiFi mati. Tidak. Yang mati itu hanya routernya, penyebar WiFi-nya yang menampilkan nama WiFi kalian atau SSID kalian. Itu aja yang hilang sebenarnya. Tapi layanan internetnya masih tetap jalan dia, karena dia menggunakan fiber optik dari pusatnya. Baik, saya akan bongkar alat ini. Apakah isinya step up? Menurut saya sih step up dari 5 volt menuju ke 12 volt. Ini palingan di bawah 1 ampere kalau nggak salah. Cukup udah untuk rotor. Nah, jadi seperti ini. Ya, iya, isi sebuah step up mini. Ini sangat bagus dan cukup. Harganya cukup terjangkau. Harganya saya dapat berapa nih? 15.000 kalau nggak salah. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi. Mungkin kalian mau beli. Banyak sekali. Ada di Shopee atau di Bukalapak. Nah, ini sudah nyala. Saya coba. Saya coba lagi. Dan coba kita ukur. Karena output dari powerbank itu kan 5 volt. 5 volt sama kayak charger HP. Itu 5 volt ya. Karena handphone itu membutuhkan tegangan 5 volt. Jadi powerbank ini 5 volt. Kita uji. Saya akan lihat tegangannya. 4,9. Ya, benar. Ini tegangannya sesuai USB. Standarnya 5 volt. Ini tegangan outputnya 12,3. Nggak ada drop. Normal. Rotor itu nggak begitu banyak konsumsi dayanya. Nah, mungkin ini adalah cara yang paling pas ketika listrik PLN mati dan WiFi kalian tetap menyala. Oke, baik. Sekian video kali ini. Sekian Ribet Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.